Dia dipersoalkan. Dia dipersoalkan, dari mana lu dapat ini? Jadi dua pihak sama-sama salah sasaran tembak gitu. Error in persona. Betul. Betul. Tapi Mas Roy, saya sebetulnya berat mengatakan ini. Apa? Laporan Joko Widodo itu kan berarti membuka kemungkinan. Iya, tadi sudah bahwa Mas Roy sudah diramalkan oleh beliau kan. Bahwa Mas Roy akan masuk lagi dalam sel, Mas. Saya akan nengok kalau Mas Roy masuk. Ini Mas Roy, ketika Mas Roy dihadirkan pada gelar perkara khusus di Mabes Polri, itu status Mas Roy sebagai ahli yang dihadirkan oleh TPUA, tim pembela. Sebagai ahli ya? Sebagai ahli. Bulan Mei tahun 2025, ketika Joko Widodo membuat laporannya terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah dan sejenisnya, Mas Roy statusnya apa? Statusnya waktu itu dia malu-malu atau tidak berani untuk menyatakan terlapor. Karena dalam surat undangan saya pun nggak ada nama terlapornya. Nah, saya berasumsi begini. Jokowi sebagai pelapor, perkiraan saya Mas Roy dan kawan-kawan sebagai terlapor. Betul, harusnya begitu. Alhasil, kalau di satu sisi Mas Roy adalah terlapor, sementara pada sisi yang lain Mas Roy sebagai ahli, izinkan saya untuk jadi ragu, Mas. Seberapa jauh Mas Roy sebagai ahli bisa independen, bisa objektif melihat persoalan ini semata-mata dari sudut pandang ilmuwan? Itu memang hal yang juga sempat diungkit kemarin oleh pembela Jokowi, ya gitu. Cuman kan saya sebagai ahli itu kan sudah semenjak awal itu didaftarkan ketika Dumas, ya gitu. Mas Roy ingin mengatakan tidak akan ada konflik of interest atau konflik kepentingan? Apa yang saya sampaikan seperti biasa, kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang B. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Berbulan-bulan kasus ini bergulir, terus terang saya pribadi dan mungkin sebagian dari Anda sudah disorientasi. Ini kasus akan dibawa kemana, kemudian manfaatnya apa. Nah, untuk mengembalikan kita semua pada rel penegakan hukum yang mudah-mudahan mendatangkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, kita akan berbincang dengan dua tamu saya. Pertama adalah Dr. Roy Suryo, ahli telematika. Dan di sebelah beliau adalah ternyata sobat lama ya, yaitu Pak Alphonse Lumeo, pengamat kepolisian. Terima kasih Bapak sudah untuk kesekian kalinya hadir di ruang diskusi Madilog. Saya kembali ke Mas Roy. Lanjutkan Mas. Yakinkan saya bahwa niscaya Roy Suryo tidak punya konflik kepentingan baik dalam status sebagai terlapor maupun sebagai ahli. Iya, namanya manusia itu kan memang tidak mungkin kita bisa sempurna 100%. Tapi apa yang saya katakan kemarin itu adalah seperti apa yang saya katakan ketika pertama kali saya menganalisis soal kepalsuan itu. Nah, sebelum saya dilaporkan juga oleh Jokowi. Bang Rismon juga sebagai terlapor? Iya. Dan kemarin juga sebagai ahli? Ahli juga. Oke, jadi hampir semuanya. Kemarin tuh yang dihadirkan selaku ahli itu ada 4 orang. Ya. Pertama kali yang bicara adalah Dr. Taufik, selaku ahli pidana. Ahli pidana. Kemudian Dr. Rismon Hasihholan Sianipar, ya, itu selaku ahli digital forensik. Kemudian ada Dr. Tifauzia Tiasuma. Relevansinya apa ini Dr. Tiva? Beliau sebagai ahli yang mengamati apa mikro atau kemudian bukan ekspresi ya, dari sisi medik ya, gitu. Kemudian saya selaku ahli telematika. Gitu. Jadi, kita ringkas dulu ya, sebentar. Inti dari yang Mas Roy sampaikan kemarin sebagai ahli apa? Intinya dulu. Nanti kita akan elaborasi. Intinya adalah apa yang selama ini sudah dipaparkan di berbagai media, termasuk di Madilog ini juga pernah ya, atau di forum. Di PSD juga pernah, tapi kan bahwa ijazah itu 99,9% palsu, gitu. Bahkan kemudian ada telaahnya soal ijazah itu dari sisi error label analysis, kemudian dari sisi face recognizer, kemudian dari sisi komparasi antara satu ijazah dengan ijazah yang lain, identifikasi, dan dari sisi skripsi. 4 hal itu Mas Roy yang lakukan? Iya. Oke, kalau Bang Rismon Sianipar apa? Intisarinya sebenarnya mirip dengan saya, hanya lebih detail misalnya ke soal font ya kan. Selama ini yang pertama kali muncul identifikasi soal font yang tidak identik ya, atau tidak sama atau tidak autentik, itu adalah Bang Rismon Sianipar ya, ketika pada tanggal 15 Maret ya, jadi itu awal beliau dengan sang istri itu datang ke Universitas Gadjah Mada, kemudian melihat skripsi yang ada dan kemudian dia bilang, wah ini skripsinya fontnya terlalu cantik gitu atau terlalu canggih. Nah, berangkat dari situ muncullah kemudian analisis soal ijazah karena ada kader partai yang mengunggah di X waktu itu tanggal 1 April ya. Kemudian juga muncullah berbagai
definisi atau bahkan juga berbagai bantahan tentang analisis. Mas Roy masih ingat kalau Dr. Taufik sebagai ahli pidana apa yang beliau utarakan di gelar perkara khusus kemarin? Ya, yang diutarakan adalah apa yang digugat oleh Dr. Taufik ya, itu tentang kasus dan tidak hanya ijazah mahasiswa ya, tidak hanya ijazah satu, tapi juga Dr. Taufik menggugat juga soal ijazah SMA-nya. Ijazah S1 dan juga ijazah SMA itu ya, sempat digugat juga oleh secara pidana oleh Dr. Taufik, dan Dr. Taufik lah yang juga mengajukan gugatan di Solo ya gitu soal termasuk SMA-nya juga digugat, kemudian juga Universitas Gadjah Mada juga digugat. Oke, tapi dari perspektif pidana sebagai ahli apa yang beliau sampaikan kemarin? Kemarin yang disampaikan adalah ya status kasus itu gitu. Saya bukan ahli pidana, tetapi artinya posisi dari teman-teman TPUA itu kan beliau selaku ahli pidana. Jadi TPUA tuh post legal standing-nya kayak apa? Kemudian apa yang sejauh ini sudah dilakukan, dan Dr. Taufik menjawab juga klaim selama ini yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum dari Joko Widodo yang mengatakan katanya sudah selalu menang 3 kali. Itu sebenarnya nggak menang gitu. Karena pada gugatan yang pertama perdata tiba-tiba Bambang Tri dan Gus Nur waktu itu tiba-tiba ditersangkakan gitu karena pasal-pasal tentang ujaran kebencian dan kebohongan. Jadi akhirnya Bambang Tri mencabut gitu gugatan. Yang namanya mencabut gugatan itu tidak kalah gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua katanya yang disebut NO ya gitu. NO itu katanya juga nggak karena belum jadi diproses itu gitu. Tapi dikatakan kenapa pengadilan tidak memproses itu. Nah, kemudian yang selama ini selalu diklaim kemenangan itu sebenarnya bukan kemenangan. Terakhir, Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa lebih ke arah sebenarnya menjelaskan apa yang kemudian kami lakukan dengan software, misalnya soal face recognizer. Kalau Dr. Tifa mengamati ini memang orang yang ada di foto ijazah itu tidak sama dengan Jokowi karena tulang hidungnya beda, kemudian rahangnya juga beda gitu. Bahkan yang menarik, Dr. Tifa mengatakan akan mengadakan sebuah sudah sekarang sedang research ya, bahkan melakukan penelitian tentang Pak Jokowi. Jadi dia bahkan akan menulis surat kepada Jokowi untuk izin meneliti Jokowi dari sisi medik atau dari sisi itu. Dari sisi kedokteran, dari sisi anatomi, dari sisi medik, Dr. Tifa melakukan penelitian terhadap Joko Widodo. Dan dia sudah menunjukkan ibaratnya hipotesisnya, kemudian apa yang akan dia tulis, dan dia bekerja sama dengan berbagai kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk ahli pertama yaitu Mas Roy, kemudian ahli kedua Bang Rismon, dan ahli ketiga Dr. Ahli pertama yang kemarin bicara adalah Dr. Taufik dulu. Kemudian baru saya. Kemudian Dr. Rismon, dan terakhir Dr. Dari 4 ahli yang Mas Roy sebut ini, 3 saya pikir punya relevansi dengan kasusnya, dengan perkaranya. Tetapi untuk yang keempat, saya menghormati Dr. Tifa sebagai seorang ahli, sebagai seorang dokter, sebagai akademisi, tapi terkait dengan ijazah palsu sebetulnya menurut saya agak berjarak ya kehadiran beliau gitu. Monggo. Tapi artinya Dr. Tifa akan melihat foto di ijazah. Ya, dari sisi bukan penerawangan sih. Ini karena dia punya ilmu. Itu hasil pengamatan beliau lah. Pengamatan nggak sama foto itu gitu. Seseorang tuh tidak akan berbeda dari sisi tulang hidung, rahang, kemudian pupil dan lain sebagainya. Suasana kemarin gelar perkara panas atau bagaimana? Bagus. Nggak gitu. Memang sempat agak panas ketika ada beberapa yang saya sebut aja lah, yang katanya ahli dihadirkan oleh pihak tim Jokowi, dan sebenarnya itu kalau kita berniat agak usil aja atau nakal, dia sebenarnya bisa dikeluarkan. Mas Roy masih ingat 7 orang ya? 7 orang ahli yang dihadirkan oleh pihak Joko Widodo? Bukan, hanya satu. Yaitu si Joshua Sinabela. Ahli digital forensik. Kenapa Mas Roy barusan mengatakan bahwa ahli yang satu itu? Iya, karena gini. Patut untuk dikeluarkan. Iya, karena pada saat awal, biasalah ini formil dulu ya, gitu Pak Anton. Pak Alphonse, bahwa ketika kami semua dihadirkan, ini pemeriksaan formilnya, bagus. Pimpinan Karwasidik mengatakan ini orang-orang ini harus ada nggak? Karena sempat ada dari TPUA yang dikeluarkan karena namanya tidak ada di dalam surat undangan itu gitu loh. Ya, ahli juga sebetulnya. Bukan dari TPUA. Nah, ketika itu dikeluarkan, sebenarnya sempat ketika kemudian dilihat namanya, si Joshua ini nggak ada namanya gitu loh. Jadi nggak ada namanya dan penunjukannya juga nggak ada gitu loh. Sempat sebenarnya ini gimana gitu? Kalau sebenarnya kita nakal mengeluarkan, tapi sebenarnya ini terus terang benar ini. Saya tuh ingin mendengar apa telaah, apa pandangan, bahkan apa presentasi teknis ya
dari si Joshua ini. Tapi akhirnya saya simpulkan, ujungnya dia ternyata bukan ahli digital forensik. Lalu apa? Ahli sastra. Loh, hanya bisa ngomong. Secara akademis, gelar kesarjananya? Enggak, bukan maksudnya. Dia hanya bisa naratif. Tanpa bisa menyangkal apapun, ya gitu. Dan itu sempat diperingatkan oleh pimpinannya. Sudah, Anda nggak usah ngomong prosedur gitu. Yang penting, Anda bisa bantah nggak beliau-beliau ini? Gitu. Itu perkataan siapa itu? Pimpinan sidang. Pimpinan gelar perkara khusus? Iya, pimpinan gelar perkara. Karena yang dia sampaikan tuh, maaf ini yang jadi ramai. Sempat ada debat yang ramai antara Joshua dengan Dr. Rismond. Ya, karena dia menurut saya memang nggak etis. Menyinggung Dr. Rismond soal gelarnya yang di Jepang dan lain sebagainya. Wah, Dr. Rismond marah. Jadi ketika marah itu memang sempat agak anget. Gitu. Agak anget. Mas Roy melihat dari pihak Polri pada saat gelar perkara khusus itu netral atau terendus sepertinya condong entah itu ke kanan atau ke kiri? Awalnya memang terendus kurang netral. Awalnya. Kurang netral. Awalnya. Ya, karena tampak banget teman-teman dari TPO itu diseleksi betul. Kami masuk pun diseleksi betul. Ini nama ada enggak gitu. Sampai ada yang dikeluarkan kan? Gitu. Karena sudah duduk loh itu di dalam, dikeluarkan. Terus ketika tapi ini saya nggak menyalahkan Polri ya. Bang Egy kan kadang-kadang juga agak keras gitu kan. Egy Sujana. Ketika ngomongnya juga beliau juga agak keras gitu. Itu sempat agak ada sedikit di awal. Dan awalnya ketika Pak Juhandani presentasi itu juga kita lagi kita dengerin kan, juga kita agak karena presentasinya terlalu amat sangat minor. Sayang loh itu. Harusnya kan beliau tuh bisa presentasi dengan detail banget gitu. Tapi malah jauh kualitasnya dengan ketika konferensi pers. Nggak ada foto yang ditunjukkan sama sekali, hanya teks saja, dan teksnya itu malah ini nggak usah presentasi, kita udah tahu juga kayak gitu. Nah itu ketika kita sempat diskusi gitu agak tersinggung beliau. Sebentar, saya itu masih presentasi gitu ya. Gitu. Secara overall, secara keseluruhan, Mas Roy happy dengan gelar perkara khusus? Ini kalimat lanjutnya. Setelah kemudian ini benar saya sampaikan nih Pak Alphonse ya. Ketika saya presentasi, saya mohon izin kepada pimpinan, saya serahkan ini satu berkas kepada beliau langsung. Kemudian saya serahkan juga filenya. Silahkan di-copy, silahkan di-share. Ini berkasnya nih? Berkasnya ini. Setelah soft copy-nya, saya di-share, kemudian saya presentasi, dan saya diberi waktu hanya 50 menit. Saya lakukan dengan 50 menit. Beliau happy. Dan itu tampak sebenarnya keperpihakannya. Gitu. Ya, karena berulang kali. Nah, ini komprehensif ini. Gitu. Nah, ini bagus. Siapa sih pimpinannya itu? Karwasidik. Iya. Kemudian sampai perkataan itu ketika si Joshua itu sampai dikatakan, kamu bisa nggak membantah yang tadi beliau itu gitu. Nah memang sempat ketika setelah saya Dr. Rismond tuh ya ini guyonan aja. Ketika Dr. Rismond kan maunya pakai laptopnya, ketika setting laptopnya tuh agak lama, Pak pimpinan sidang mengatakan ini ahli IT kok lama ya gitu setting laptopnya. Memang terlalu canggih, resolusi keluarannya terlalu besar untuk layar yang ada di Mabes Polri. Iya. Jadi generasi Mas Roy ingin mengatakan generasi teknologi di Mabes Polri tertinggal. Agak tertinggal. Meskipun itu HDMI ya, tetapi saya tanya, Bang, resolusinya berapa sih gitu? 1208. Aduh, turunin gitu. Karena layar itu nggak segitu, jadi keluar hilang. Saya langsung tahu ini resolusinya ketinggian gitu. Okay. Akhirnya diturunin. Tapi saya sejujurnya ya mengatakan bagus. Gelar perkara khusus itu bagus. Bagus untuk Polri dan saya salut. Dengan gelar perkara khusus yang Mas Roy akhirnya nilai bagus itu, maka ramalan tentang kasus ini ke depannya belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Karena saya agak kaget mendengar komentar dari Kompolnas. Pak Khairul Anam. Iya. Apa kata beliau? Waduh, kok kayak gini. Jadi Khairul Anam tuh menyatakan setelah itu, ya Polri sudah mengerjakan semuanya dengan bagus kok gitu. Prosedur kami diperlihatkan. Kemudian dia menjawab semua yang di soal tata letak ijazah tuh geser. Ya mungkin gitu loh. Polri sudah menjelaskan nih penyidik-penyidiknya. Mungkin saja tuh geser. Dari pernyataan Kompolnas itu apa yang Mas Roy tafsirkan? Ini kalau kayak gini ya gimana Polri bisa? Saya ingin betul ya. Karena kami ya ini sama dengan Pak Alphonse dulu. Saya dengan Pak Alphonse dulu pernah membantu Polri dengan sedetail-detailnya untuk supaya bagus. Lah kalau ada kesalahan ditoleransi, ya sayang polisinya. Saya cinta pada Polri. Jadi kritikan saya kepada Puslap 4 kemarin, ketika itu untuk memperbaiki mereka. Kan contohnya gini, ketika Pak Juhandani
itu menyampaikan dengan ijazah identik dengan 3 pembanding. Kan saya langsung mengkritik waktu itu, Pak. 3 pembandingnya yang mana? Kenapa nggak ada di transparan sama sekali gitu loh. Kemudian ketika ditampilkan di layar lebar, kenapa bukan ijazah aslinya di-scan dengan resolusi tinggi? Tampilkan. Kenapa malah fotokopi? Fotokopinya itu malah terlipat dan malah jelek sekali gitu loh. Saya nanti akan masuk ke sana Ya. tentang ketika Mas Kualitas Roy ini. mempersoalkan ini ijazah asli atau palsu. Ya. Silakan. Yang diperiksa apanya? Saya Betul. akan ke sana nanti. Ya. Tapi saya ke Pak Alphonse dulu. Alphonse, Pak ya. Alphonse, saya ini tidak bisa membedakan antara gelar perkara biasa dengan gelar perkara khusus. Apa bedanya? Kenapa harus dikatakan khusus? Jadi kalau gelar perkara biasa itu gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dengan seluruh tim berbagai fungsi ya, intel, segala macam, hukum dan sebagainya, hukum untuk menentukan pada tahap penyelidikan ya, untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Karena ini tahap penyelidikan. Sedangkan kalau gelar perkara khusus biasanya setelah adakan penyelidikan pada akhirnya kalau di kampus itu kan penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data secara terukur karena validitas data dan sebagainya, terus membuat suatu kesimpulan bahwa ada tindak pidana yang terjadi. Nah, sedangkan kalau yang khusus karena pihak yang pelapor itu merasa Dumas di dalamnya merasa tidak puas, mereka bisa minta kami tidak terima dengan penghentian penyelidikan. Tapi tidak serta-merta dari pihak Polri harus mengiyakan permintaan itu. Kebanyakan akan dilayani karena untuk meyakinkan bahwa kami sudah tempuh semua prosedur secara proper. Karena ini kan penyelidikan. Kalau di penyidikan, apabila penghentian penyidikan itu oleh pihak pelapor masih tidak puas, dia bisa gugat pra peradilan. Ada pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa ini sudah proper atau tidak. Dalam proper. pengamatan Pak Alphonse, dalam persoalan ini, dalam masalah ini, dalam kasus ini memang betul-betul dibutuhkan ada gelar perkara khusus itu? Ya karena ada banyak tuntutan masyarakat seperti ini, ya polisi ingin menunjukkan ya kami ikutin gelar khusus untuk membuktikan bahwa kami sudah bekerja secara profesional. Artinya yang didumaskan itu sudah kami kerjakan. Sebab sebenarnya kalau menurut saya penyelidikan ini pun pada pagi-pagi hari udah berhenti. Kenapa? Udah berhenti? Pagi-pagi sudah berhenti? Pagi-pagi udah berhenti harusnya. Kenapa? Apa sih yang dipersoalkan di dalam? Kita nanti ke sana. Baik. Sebelum pagi-pagi kita malam-malam dulu. Kita lanjut dulu ya. Baik. Kegelapan ini harus kita singkap dulu. Ya. Ketika Joko Widodo membuat laporan singkat saya ke Polda Metro Jaya waktu itu, ada 4 atau 5 nama yang dilaporkan. Ternyata laporan itu ditangani oleh Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saya tidak paham kenapa ini ditangani, laporan Jokowi itu kenapa ditangani oleh Subdit Keamanan Negara. Di mana, Pak? Kalau di Polda Metro, di bawah Krimum itu kan berbagai subdit. Ada Kamnek, ada Harda, ada macam-macam. Kepanjangannya apa? Harda itu? Harta dan benda. Benda. Oke. Dan tanah, tanah, bangunan, dan harta benda dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu pembagian administrasi, bidang-bidang apa yang ditangani oleh tiap-tiap subdit. Pada hakikatnya kemampuan penyidik itu sama. Jadi kalau misalnya di Harda itu perkara yang banyak, ataupun di tanah bangunan segala banyak, keamanan negara bisa tangani juga. Oh ya begitu? Bisa. Sekedar pemerataan porsi ini hanya penanganan buat administrasi saja. Supaya semua itu jangan beban pekerjaan terlalu berat. Kalau itu ditinjau semata-mata sebagai masalah distribusi administratif oleh internal Polri, saya selaku awam justru menganggap ini terkesan mendramatisasi persoalan. Ya, karena begini, kalau orang laporan mengenai tanah dan bangunan juga sering ditangani oleh Kamnek, dan itu banyak. Karena ini kan semua kompetensi atau pengetahuan penyidik itu sama, cuma dia dibagi-bagi bidang. Tidak ada jurusan di reserse itu nanti sekolahnya hanya buat tanah dan bangunan, dia reserse umum. Makanya dia umum kan, cuma ada spesialisasi. Ini administratif pembagian pekerjaan. Bukan karena sang pelapor adalah mantan presiden, tidak selalu. Sehingga ini dianggap sebagai masalah keamanan negara. Tidak selalu. Bisa terjadi mantan pun diperiksa oleh Harda atau oleh tanah bangunan. Terjadi. Jadi bisa saja dong kalau saya ikuti alur berpikir Pak Alphonse, kasus kekerasan seksual bisa saja diperiksa oleh Kamnek. Kalau bisa memang saja. terjadi penumpukan kasus di situ. Bisa saja. Agak aneh nih menurut saya kalau sebuah organisasi mekanisme kerjanya seperti itu. Kalau beban pekerjaannya banyak,
Kan yang membagi kan di bagian biro administrasi kan, disposisi atas. Siapa yang kerjakan ini? Karena semua penyidik itu bergeser dari satu tempat ke tempat lain. So di penyidik itu kan saya sebagai penyidik, kadang-kadang saya memeriksa di bagian lingkungan hidup, kadang-kadang saya juga memeriksa di bagian penganiayaan dan sebagainya. Jadi tidak ada suatu spesialisasi khusus. Jadi karena berlebihan kalau saya maknai bahwa penanganan kasus ini oleh keamanan negara, subdit keamanan negara adalah bentuk hiperkriminalisasi gitu, penanganan pidana yang overdosis gitu. Tidak juga. Tidak bisa ya? Tidak bisa juga. Itu semata-mata masalah administrasi pemerataan dan biasa-biasa saja. Google guys. Betul. Pak Alfons mengatakan biasa-biasa saja. Bagi saya terus terang Pak agak aneh. Ya, karena kalau diaudit jadi pertanyaan Pak. Kenapa justru ruangan ini yang menangani ini bukan yang itu? Kemudian jawabannya ya kita sekedar memeratakan kasus beban pekerjaan karena saya seorang wakil direktur tingkat Mabes kan di reserse. Jadi kita yang pagi ini si A, si B, si C aja. Oke. Nah, saya lagi ke Mas Roy. Mas Roy, sejak awal kan Mas Roy, Bang Alfons, Dr. Tifa dan sebetulnya banyak nama lain mempersoalkan terkait dengan ini ijazah asli atau palsu kan gitu ya. Nah kemarin digelar perkara khusus akhirnya diperlihatkan ijazah itu. Itulah yang lucu sekali, selucu-lucunya. Bahwa ijazahnya ternyata lucu. Bukan. Jadi nggak ada itu penglihatan ijazah. Ijazah tetap tidak dihadirkan? Tidak. Itulah yang sempat membuat Egy Sujana hampir walk out. Gitu. Cuman waktu itu terus kita juga bilang, Bang kalau Anda walk out, ya nanti kita dianggap nggak anu, terus kemudian langsung di stop. Gitu. Lalu yang dihadirkan apa kemarin? Ya nggak ada yang dihadirkan sama sekali. Tidak mungkin juga dong dalam gelar perkara khusus tentang dugaan ijazah palsu tidak ada ijazah atau fotokopi atau ada. Masa sih Mas tidak ada Tuhan, swear. Jadi kemarin apa yang ditelaah? Awalnya justru kami itu meminta terlapor yang dihadirkan. Joko Widodo dihadirkan. Tapi kemudian kan yang penting ijazahnya Mas, bukan orangnya Mas. Iya, cuman ini ada kuasa hukumnya. Oke. Kuasa hukumnya mewakili meskipun dia mungkin kalau orang biasa bukan Jokowi, ya orangnya dihadirkan dan terlapor kan. Oke. Itu kan. Dan dia kan yang dituduh itu meskipun pasangan dilaporkan ijazah palsu, tapi kan pengguna ijazah palsunya kan Joko Widodo. Nah, dia kan yang dipersalahkan. Nanti kan yang ditahan, kalau misalnya ada kesalahan, yang ditahan kan bukan ijazahnya. Yang ditahan kan orangnya yang salah kan gitu. Nah, jadi satu itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Joko Widodo tidak hadir. Ijazahnya tidak ada Mas sama sekali. Itulah yang justru kami terus terang. Makanya saya tadi bilang ada mundur itu apa? Dalam gelar perkara sebelumnya yang umum, yang tanggal 22 Mei, Brigjen Juhandini itu pun sudah menunjukkan, meskipun itu kan yang sangat disesalkan seluruh orang, yang ditunjukkan tuh fotokopi. Di layar itu? Di layar yang lebar ya. Nanti saya agak loncat dikit lah. Yang ditunjukkan tuh fotokopi. Hanya seperti ini yang ditunjukkan di layar yang lebar itu. Jadi ini fotokopi yang ada pada saat entah sudah fotokopinya kurang bagus, ya terlipat, ya hitam putih, ada tetesan kopi juga di sini. Jadi jelek banget lah ini kualitasnya kopi. Kok kayak gini? Kemudian ini yang bisa dipastikan ijazah asli itu gimana? Dari situlah kemudian Mas Roy dan kawan-kawan melaporkan ke Wasidik. Ya, sebenarnya total dari semua dari semua presentasi waktu itu, karena ada perbedaan juga tahun KKN. Mas waktu itu kan dilaporkan ke Wasidik di Reskrimum ya? Ya, dilaporkan Bareskrim. Oke. Karena Wasidiknya ini kan kasusnya kan ada dua Mas. Kasus di Bareskrim yang pendumasnya adalah orang pengadu aduan masyarakatnya adalah TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu pada awal Desember tahun 2024 yang lalu, 2024 yang lalu. Kemudian itu yang meminta saya harusnya. Kemudian Dr. Respon, Dr. Tifa itu sebagai ahli. Tapi kami tidak pernah diundang, diperiksa sebagai ahli itu nggak pernah. Sampai tiba-tiba tanggal 22 Mei kasusnya di stop oleh Bareskrim ya gitu. Dengan adanya katanya hasil uji laboratorium. Karena di stop itulah kemudian dilaporkan ke Wasidik obstruction of justice itu. Ya, apalagi kemarin tuh memang benar sekali lagi. Kalau dalam gelar perkara tanggal 22 Mei itu pun sudah ditampilkan dengan ada yang disebut ini yang ditampilkan padahal kan ini cuma fotokopi gitu. Tampilkan dua tas, kemudian ada lembar registrasi yang ternyata registrasinya sarjana muda, kemudian KHS kartu hasil studi banyak nilai D-nya yang itu harusnya nggak lulus kalau nilai D-nya sebanyak itu. Kemudian penyampaian soal desa KKN itu hanya disebutkan
di Wonosegoro tidak detail, tahunnya juga salah karena waktu itu Juandani menyampaikan itu tahun 83. Kalau 83 kan nggak mungkin seorang mahasiswa angkatan 80 udah KKN 83. Dan kemudian setelah mendengar itu Jokowi meralat, ya itu meralat statementnya itu jadi 85 awal. Nah kan agak lucu. Padahal Dr. Ismon sempat juga ke desa KKN-nya, semua waktu itu sudah KUR 83. Setelah diralat oleh Jokowi, sekarang semuanya KUR 85. Jadi memang banyak sekali kelucuan-kelucuan dan termasuk dengan Pak Kasmujo yang sempat tahun 2017 itu mau dilaporkan tuh kebohongan itu. 2017 dikatakan ini dosen pembimbing saya ya. Mas, waktu Bareskrim Mabes Polri melakukan pemeriksaan ilmiah, saintifik kan, terhadap barang ini, itu yang diperiksa oleh Bareskrimum saat itu sesungguhnya ijazah asli atau nah apa? Katanya kan saya percaya betul ya Pak Alfon, saya percaya betul yang diperiksa itu ijazah asli, maksudnya ijazah yang dibawa oleh Jokowi. Ya, jadi kita bernalar sederhana aja kan? Ya. Jadi pihak Polri meminta ijazah asli, kemudian diperiksa oleh Polri di laboratorium. Ya, diantarkan oleh adiknya Iriana waktu itu, ya Wahyudi atau siapa namanya, diantarkan gitu katanya kan demonstratif itu ngantar dia pakai tas gitu. Tapi kan lucunya tiba-tiba tuh dikembalikan lagi ke Jokowi. Udah, pada hari yang sama itu? Bukan, udah sekitar 20-an hari. Oke. Jadi cukuplah waktunya. Nah, dalam bayangan saya, karena saya juga pernah membantu kepolisian dulu, ada di Cisilek, ada di Pusiden waktu itu. Namanya periksa barang asli ya, kalau itu asli. Itu kan kemudian kalau mau didigitalkan, ya di-scan, artinya dengan proper ya gitu. Kemudian dan hasilnya kan pasti detail banget, gitu nggak sekedar 300 dpi, nggak 300 dot per inch, tapi mungkin 2400 dot per inch, dan itu yang ditampilkan sehingga kita bisa percaya karena ijazah asli, Mas, itu ada watermarknya harusnya, ada Gajah Mada. Ini nggak kelihatan kan selama ini. Jadi yang diperlihatkan oleh Polri saat preskon itu apa? Yang waktu preskon tanggal 22 Mei ya ini. Ya itu apa? Fotokopi kan? Itu sebatas fotokopi? Iyalah. Kenapa tidak diperlihatkan ijazah aslinya begitu? Itulah pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau bagus lagi, sebenarnya kalau mau sederhana dari awal. Kalau enggak Pak Jokowi menunjukkan ini loh ijazah asli saya. Lantas maaf saya lompat jauh. Ya. Lantas keistimewaan gelar perkara khusus itu apa? Enggak ada. Saya harus nyebut enggak ada. Lagi-lagi sebuah metode saintifik itu tidak bisa dilakukan dong kalau ijazahnya tidak dilakukan. Tidak ada yang dilakukan. Iya kemarin tuh hanya menjelaskan, jadi penjelasan Dirtipidum Pak Juandani menjelaskan kepada Karwasidik, kami pernah melaporkan, ditulis di situ sudah melakukan penyelidikan di 12 lokasi, sekitar 30 orang saksi, gitu. Tapi ini hanya naratif aja. Ini sungguh-sungguh bertolak belakang dengan anggapan semula. Iya. Saya bayangkan Pak Alfons juga, waktu gelar perkara khusus ini betul-betul adu metode ilmiah nih. Setuju. Dan lucunya lagi, kenapa saya bilang ahli yang dihadirkan oleh terlapor Joshua Sinambela itu hanya sastra? Saya benar-benar berpikir saya mengizinkan dia masuk. Karena apa? Karena kita ingin dengar setinggi apa kualitasnya. Ternyata dia hanya malah menyampaikan itu Rismon Sianipar itu kan ahli digital forensik. Ini nggak bisa digital forensik, harus analog forensik. Cuman gitu aja dia bilang. Dia tidak memberikan perspektif tentang ijazah itu sendiri. Enggak. Justru tentang ahli yang lain dia komentar. Dia berkomentar ini kan analog. Jadi terus dia bilang, apalagi Roy Suryo, pendidikannya S1-nya komunikasi, S2-nya magister kesehatan, S3-nya doktor, yang lain gitu. Dia nggak ngerti Mas. Saya dulu adalah mulai dari fotografi. Ilmu saya bukan hanya digital forensik. Telematika itu telekomunikasi, media dan informatika. Yaitu bidang telekomunikasi yang saya dengan Pak Alfons dulu ya. Ketika kita melakukan intersepsi seseorang, ketika kita mengolah foto, bahkan waktu itu foto dari atas ya, ini tim waktu itu ya, tim pemburu seseorang. Saya suatu saat akan mengundang kembali Mas Roy dan Pak Alfons itu soal itu. Nah, itu kan, misterius tuh. Iya, itu saya juga memotret dari atas waktu itu dari helikopter yang pilotnya sudah almarhum sekarang. Polisi Pak Jenderal belum ya itu. Jadi ringkas cerita, gelar perkara khusus itu bukan mempertandingkan metode saintifik dari kedua belah pihak. Enggak imbang. Saya sangat saintifik, apalagi Dr. Resmon tuh sampai praktek loh. Dr. Resmon tuh sampai praktek. Ini loh cara menguji warna merahnya dicat kayak gini, red, green, blue, rednya skalanya dari 0 sampai 255.
kemudian dianimasikan ini perbandingannya gitu. Mas, di puslapor itu sesungguhnya punya kesanggupan tidak untuk Sangat sanggup. Kemarin dihadirkan tidak di gelar Enggak. perkara khusus? Tidak. Tidak. Sangat, dan saya percaya penuh, Mas. Saya yakin betul puslapor itu sudah sesuai dengan ISO internasional dan bahkan dipakai rujukan oleh internasional. Dan saya percaya itu. Pak Alfons, ini bagaimana ini, Pak? Ternyata baik dalam gelar perkara biasa maupun gelar perkara khusus, tetap saja ijazahnya itu tidak diuji secara saintifik, Pak. Jadi gini, gelar perkara khusus kemarin kan untuk memberikan jawaban terhadap ketidakterimaan pendumas terhadap laporannya dia. Apa yang dilaporkan? Ijazahnya palsu. Ya. Apa alat bukti yang dipakai? Selembar kertas fotokopi ijazah. Jadi kenapa saya tadi bilang pagi-pagi udah mesti berhenti? Sekarang ada kertas ini seperti ini dibawa ke sentra pelayanan yang Dumas namanya. Ini ijazahnya palsu ini. Kalau penyidiknya tahu benar, edaran Mahkamah Agung tuh alat bukti itu 184 hukum acara itu ada surat, ada keterangan ahli dan sebagainya. Surat itu pun yang fotokopi itu tidak dapat digunakan sebagai dokumen yang memiliki nilai pembuktian hukum. Itu dulu surat. Jadi apa yang dibawa sih? Fotokopi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau ijazah itu namanya Alfons Loemau? Di fotokopi muka saya. Terus setelah fotokopi ditutup dulu Al Pacino misalnya kan, fotonya Reza Indragiri. Nah, ini ijazah Al Pacino ini palsu dan sebagainya. Siapa yang bisa bilang periksa dengan laboratorium apapun? Ini nggak bisa. Kenapa? Fotokopi ke fotokopi. Nah, fotokopi surat edaran Mahkamah Agung itu tidak bisa dipakai. Mestinya, makanya kenapa gelar ini minta mereka tidak keluarkan ahlinya. Sampai yang datang lapor, ini palsu, ini aslinya loh. Pelapor bawa. Sedangkan pelapor bukan pihak yang punya asli. Oh, jadi pelapor harus bayar yang asli. Justru pelapor lah harus yang membawa ijazah asli itu. Siapa yang mendalilkan, dia harus buktikan. Itu kan ini maaf Pak Alfons. Analogi. Saya ingin wanti-wanti sejak pagi-pagi ini. Ya. Pak Alfons sudah menyatakan dua hal yang sepintas selalu agak sulit diterima nalar. Satu, tentang penanganan laporan Joko Widodo justru di Subdit Keamanan Negara. Boleh di mana saja. Bapak katakan boleh di mana saja. Itu di Harda, Tahbang, Kamnek boleh. Ranmor boleh juga, Pak. Boleh saja. Kalau memang padat pekerjaan. Oke, itu satu. Administrasi. Satu. Yang kedua, Bapak mengatakan jadi pelaporlah yang harus membawa ijazah asli itu. Karena dia bilang bahwa ini palsu. Selama si pelapor tidak membawa ijazah asli palsu, tidak membawa, sampai saya sendiri kacau nih mengucapkan kalimatnya nih. Ketika pelapor tidak membawa ijazah asli, maka apa yang mau diperiksa? You bawa fotokopi. Jadi saya memeriksa ini fotokopi ini asli ini. Ya kalau ini fotokopi, bukan dokumen surat bukti surat menurut hukum acara. Sekarang kalau datang ke Polda Metro bawa fotokopi, saya kehilangan surat tanah misalnya. Oh, bikin dulu keterangan pengumuman dan sebagainya. Ini apa yang bilang keterangannya tidak laku. Mana sertifikatnya? Bawa aslinya. Oh, hilang. Bikin pengumuman dulu di media beberapa kali. Setelah itu ada minta SKPT dari Badan Pertanahan. Alhasil, sejak pagi-pagi hari saya meminjam ungkapan Pak Alfons. Ketika pelapor datang ke sentra pelayanan masyarakat dan tidak membawa ijazah asli Jokowi, yang tidak bisa menunjukkan, maka saat itu apa yang harus dilakukan oleh sentra pelayanan? Istirahatkan maksudnya? Istirahat, jadi terima saja, bikin sehubungan dengan laporan saudara dan sebagainya, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan? Tidak bisa dilanjutkan. Apa yang mau kita buktikan fotokopi ini? Karena kita tahu hari ini fotokopi itu bisa direkayasa. Oh iya. Sekarang kan juga ada narasi bahwa ijazah aslinya dibuat di pasar pramuka. Gitu. Bisa terjadi. Karena apa? Kalau semua seperti ini bisa kita akui sebagai sebuah alat bukti surat, betapa bahayanya pelaporan-pelaporan yang masuk ini begitu bertubi-tubi. Pak Alfons, tidakkah respon seandainya nih ya, seandainya Polri merespon sebagaimana yang Pak Alfons katakan barusan, mengistirahatkan lalu tidak menindaklanjuti itu? Ya. Tidakkah itu mencabik-cabik
Satu, rasa ingin tahu masyarakat. Yang kedua, menghina-hinakan kebutuhan masyarakat bahwa pemimpin ini harus punya standar moralitas yang tinggi, integritas yang terpercaya, kualitas yang mumpuni. Karena begini, orang melapor itu kan ada hal yang dilanggar ya, aturan undang-undang dilanggar. Ini kan yang dilaporkan apa sih? Pemalsuan surat. Jadi ini surat ini dipalsukan. Itu dulu pasal pidana kan? Setelah unsur pidana itu terus ditanya legal standing. Kalau surat ini palsu, saudara rugi apa? Apakah Anda berkepentingan dengan ini? Legal standing di sana masuknya kan? Saya nggak ada urusan, nggak ada rugi apa-apa kok. Karena kerugian nanti dibahas lagi. Kerugian material, imaterial misalnya. Itu ada di dalamnya oleh penyidik. Nah, tuh Mas Roy. Ya, jelas. Ternyata Mas Roy lah ya ibaratnya yang harus justru menunjukkan ijazah asli Jokowi agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Lah kan itu kan kalau kata Sri Mulat, hal yang mustahil. Iya kan? Yang dikasih ijazah itu siapa? Nah, di situ. Kan orangnya. Sebentar Pak Alfon. Saya ikuti dulu nih penolakan beliau. Oke. Yang dikasih ijazah itu siapa? Kan yang juga nggak mungkin. Misalnya ijazah saya yang terbukti jelas asli. Kemudian saya kasih orang lain, tolong orang lain laporin saya ijazah saya palsu. Itu kan logika Sri Mulat. Gitu. Ya nggak mungkin. Kalau kita melihat ijazah seseorang yang kita curigai itu, ini sepertinya nggak yakin gitu. Kenapa? Karena ijazah saya nggak kayak gitu. Kami lapor gitu loh. Kenapa yang lapor TPUA? Bukan saya pun sebenarnya bisa lapor. Karena saya bisa menggunakan Pak Alfons. Saya bisa menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nomor 14 tahun 2008. Tapi kan Jokowi bukan lagi pejabat negara. Salah. Salah. Gini. Dia menggunakan ijazah itu ketika jadi pejabat negara kan. Dan saya sekaligus mengkoreksi pandangan hukum dari yang tim yang katanya sudah baca undang-undang. Nggak apa-apa, silakan Anda udah baca. Dulu saya yang ikut buat juga gitu loh. Dan ketika saya ikut buat itu, Mas, di tahun 2000-an, 2003 itu, kebetulan saya juga yang memberikan materi itu kepada Divisi Humas Polri. Ini ada buktinya nih. Markas Besar Kepolisian waktu itu Inspektur Jenderal Polisinya, Kadif Humasnya masih Pak Dr. Arianto Budiarjo. Saya waktu itu selaku pemateri, yang ini saya bawakan adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini tahun 2003 waktu itu. Ya, 2005, maaf. Ya, dari waktu perang. Sebelum saya jadi anggota DPR. Lalu kenapa tidak Mas Roy lakukan? Lah karena sudah ada laporan kan soal ijazah. Artinya saya kemudian diangkat sebagai ahli. Selain soal teknis, saya mengerti betul soal itu. Dan kebetulan di Komisi 1, yang saya sempat 10 tahun berada di Komisi 1, saya mengawal itu juga kan, termasuk dengan ITE. Artinya, mereka terus mendalilkan pasal 17 itu ada yang dikecualikan. Yaitu di situ adalah soal produk ilmiah atau kesarjaan istilahnya pendidikan. Betul, pasal 17 ayat H, ya saya juga hafal betul karena saya ikut merancang. Itu memang pendidikan dikecualikan, tapi jangan lupa Mas, ada pasal 18 ayat 2 yang mengatakan pejabat publik dan dia kalau menggunakan jasa itu dilepaskan dari pengecualian. Jadi artinya loud and clear. Saya bayangkan nih sebetulnya Mas Roy jangan-jangan sudah ancang-ancang juga nih. Andaikan ikhtiar hukum yang satu ini, yang sekarang bergulir ini gagal, mungkin Mas Roy akan gunakan cara kedua dengan memanfaatkan pasal 18 itu. Iya, tapi mungkin untuk yang masih menjabat. Bukan Jokowi lagi. Ya, yang masih menjabat. Yang ijazahnya juga diragukan. Sesaat lagi saya akan bertanya ke Mas Roy tentang hulunya apa sih sebetulnya dan hilirnya mau menuju kemana sesungguhnya gitu. Tapi saya kembali ke Pak Alfons. Pak, ini saya awam nih. Saya menduga di sebelah rumah saya ada KDRT. Jangan minta ke saya tuh bukti-buktinya, Pak. Makanya saya melapor ke polisi agar polisi melakukan penyelidikan. Bukankah logika yang sama juga bisa kita angkat dalam masalah konon ijazah palsu ini? Polisi kerjakan itu. Kalau ada KDRT, otomatis begitu lapor kan. Terus yang di KDRT kan minta visum et repertum. Karena yang memberikan keterangan itu kan ahlinya dokter kan. Bahwa dia KDRT, kena di KDRT misalnya kan. Korbannya diperiksa di rumah sakit. Nah sekarang, ini ijazahnya palsu. Ijazah dikeluarkan oleh siapa? Polisi pasti udah periksa ijazah ini. Sudah, ini. Terus tanya, siapa lembaga yang mengeluarkan? Sudah periksa pasti. Nah, ijazah ini dan lembaga ini tuh secara laboratorium polisi periksa, oh ini cocok dan sebagainya. Selesai di tahap penyelidikan. Kenapa dia tidak keluarkan sini? Karena bukan Joko Widodo yang meminta ijazah diperiksa. Yang meminta palsu tidaknya kan pihak pelapor pendumas kan. Dengan kata lain Pak Alfons
mengamini lah gitu ya. Ketika UGM menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, percaya. KPU dulu juga tidak mungkin dikelabui oleh Joko Widodo gitu kan. Jadi begini, Mas. Jadi sudah ada dua institusi. Ya, saya pernah jadi caleg dan pernah jadi calon gubernur. Oke. Saya ini STM-nya Solo. Ya. Jadi begitu ijazah SMA, ijazah Akpol, ijazah PTIK, STM harus datang ke Solo kan. Sudah fotokopi ijazah, bawa ijazah aslinya lagi. Supaya tata usaha STM itu cap sesuai dengan aslinya. Maka berlakulah ini. Masuk ke KPU dan sebagainya. Akpol. Mana mungkin orang seperti saya bukan Akpol. Tetap juga bawa ijazah ke Akpol. Legalisasi. PTIK, legalisasi. Jadi pada saat menjadi calon pejabat publik seperti itu. Apalagi jadi presiden ya. Apalagi itu bawa itu. Jadi kalau memang tidak saya kurang ngerti. Karena saya pernah jadi caleg ini. Iya. Jadi tahu persis. Calon taruna Akmol saja diperiksa. Caleg saja diperiksa. Pasti. Calon kepala daerah saja diperiksa. Pasti. Apalagi calon presiden. Pasti. Gitu kan? Sehingga kalau lembaga yang ngecap, pasti ini yang waktu kirim ke KPU kan fotokopi kan. Iya. Lembaga yang mencap itu sudah sesuai dengan aslinya. Itu sama dengan bukti asli oleh KPU akui. Jadi saya tidak yakin bahwa KPU menerima itu karena cap dia pramuka. Saya nggak yakin. Karena Gajah Madanya harus ngecap kan. Apalagi setelah tanya ke Gajah Mada sudah benar sesuai. Tugas penyelidikan sudah berakhir di sana. Begitu ijazah asli Gajah Mada selesai. Dari apa yang Pak Alfons saya utarakan ini justru sekarang jadi masuk akal nih Mas Roy. Ini saya agak aneh nih kalimat saya ini. Apa? Masuk akal. Kenapa laporan Jokowi itu ditangani oleh Subdit Keamanan Negara? Karena apa yang Mas Roy dan kawan-kawan lakukan mengganggu keamanan seolah negara. mendelegitimasi KPU, mendelegitimasi UGM. Itu membahayakan ini. Gitu loh Mas. Gini, Kenapa sih seusil itu Mas? bukan seusil. Ini adalah hak dari masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 untuk kita bertanya kepada pimpinan kita atau mantan pimpinan kita. Satu. Yang kedua, karena sudah mulai muncul nih bukti-bukti, Ketua KPU pada saat kejadian itu di Solo pun mengatakan Jokowi waktu mendaftar itu pun gelarnya 2. Saudara Eko menyatakan dan dia siap untuk melakukan itu, ya, Dokter Andes dan insinyur. Ini kan aneh, menimbulkan pertanyaan kan, Dokter Andesnya dari mana? Kalau itu dari Fakultas Kehutanan, kalau insinyurnya katakanlah itu mau dari Fakultas Kehutanan UGM, Dokter Andesnya dari mana? Dan jangan lupakan, ada ini teman-teman yang masih mengejar bagaimana keterlibatan seorang profesor ya, berinisial P yang sempat di meja ini salah satu kuasa hukum dari Jokowi itu keperucut bahasa Jawanya atau terlepas menyampaikan nama itu keceplosan ya gitu. Bahwa dia ikut cawe-cawe, ikut rapat gitu loh. Bahwa oh ini sebaiknya dikeluarkan saja dan dia sempat menjadi rektor UGM pada saat itu. Kemudian dia naik posisi dan sekarang menjadi ketua Majelis Wali Amanah UGM. Jadi punya relasi kuasa terhadap kampus Universitas Gadjah Mada. UGM bisa diorkestrasi sedemikian manipulatif, Mas Roy ingin mengatakan begitu? Terbukti. Hati-hati loh Mas. Oh iya, saya terbukti gini. Karena Dr. Rismond bukan diduga tapi terbukti. Kenapa saya bilang terbukti? Bukan diduga. Terbukti kan. Dr. Rismond baru saja dari UGM. Ya. Kemudian dulu kami datang, itu kami masih bisa melihat skripsi yang ada. Sekarang nggak bisa lagi, Mas. Skripsinya disembunyikan. Katanya, oh ini nggak bisa nih. Sekarang udah nggak. Jadi kita ingin lihat lagi skripsi yang pernah saya foto secara resmi waktu itu, tanggal 15 April. Bahkan skripsi angkatan-angkatannya pun nggak boleh dilihat. Itu kan aneh kayak gitu. Tapi ini ada bahaya nih. Keterbuktiannya Mas Roy ini bisa jadi pasal pidana baru. Nggak apa-apa. Karena untuk beliau. Iya, karena memang terbukti kan. Iya. Dan akan disiarkan melalui memang media. Terus terang saya tadi juga agak deg-degan ketika beliau mengatakan terbukti. Karena gini, karena itu Dr. Respon yang pada saat itu kejadian, dia bilang ada apa dengan UGM gitu loh. Gitu loh. Tapi kan ada tanya, terbukti. Menurut saya kata dugaan lebih terukur. Kalau lah, terbukti Pak, ya. ini secara hukum, ada kepastian hukum. Ini bahayanya. Nggak apa-apa, gini Pak Alfon. Sebentar dulu Mas. Ya. Saya ikuti dulu logika beliau. Gimana lanjutnya? Kenapa apabila kita mau bilang begitu, secara hukum diduga kuat, ini ada sesuatu. Jangan terbukti. Jangan terbukti. Kalau terbukti, sebuah kepastian. Anda telah menuding. Kalau kemudian Mas Roy ingin dipersoalkan secara hukum, berarti
lucu lagi. Nah, UGM kalau di sana UGM kasih keluar buktinya tidak begitu, sudah begini adanya. Disitulah fitnah pencemaran nama baik itu situ. Apabila seseorang yang menyatakan sesuatu tidak bisa mengangkat fakta secara material ya, dia kena pasal fitnah Ya, nggak pencemaran apa-apa. nama baik. Kalau UGM mau menuntut saya boleh. Tapi kan lembaga nggak boleh nuntut. Udah di MK kan juga kan. Nggak apa-apa Pak. Silakan kalau misalnya UGM sel lembaga. Mas Roy, Indonesia ini punya banyak pejabat, Mas. Ada Yusuf Kala, ada Susilo Bambang Yudhoyono, Ya, ada Ma'ruf Amin. Kenapa nggak diteliti? Kenapa kok Jokowi yang di... Gini, SBY ya sudah jelas lah. Kita tahu doktornya dari IPB clear ketika Pernah lihat ijazahnya? pernah. Asli? Iya, karena pada saat pengukuhan. Oh, dulu separtai sih ya? Nah, iya. Kalau itu saya jawab dengan langsung pernah. Baik. Oke. Kalau itu Clear. SBY clear. Ya, JK misalnya. JK saya sih tidak, ya saya belum pernah lihat kalau Pak JK. Tapi kenapa tidak pernah mempersoalkan? Ya, JK? karena Yusuf juga ngapain dipersoalkan, beliau juga tidak terlalu anu lagi lah sekarang. Ma'ruf Amin. Ya Ma'ruf Amin profesor kan gitu. Jadi ya sudahlah Profesor Ma'ruf Amin ngapain dipersoalkan? Lalu kenapa Jokowi yang dipersoalkan? Lah karena memang kemudian muncul keanehan-keanehan atau muncul anomali yang termasuk pernyataan yang ya oke lah kalau saya ngikuti logikanya Pak Alphonse yang patut diduga berbohong tanggal 19 Desember 2017 ketika mengundang Pak Kasmujo di kampus kemudian mengatakan mana Pak Kasmujo? Nah terima kasih ini loh dosen pembimbing saya nggak bilang skripsi memang tapi terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi Bapak. Satu, teknologi kayunya sudah salah. Kedua, dia bisa menyelesaikan skripsi bolak-balik berapa kali. Fakta terakhir, kalau ini fakta Pak. Pak Kasmujo membantah itu semua. Saya bukan dosen pembimbing skripsinya. Saya juga belum bisa jadi dosen pembimbing akademik waktu itu. Padahal Jokowi malah menulis di akunnya. Dia kemudian pembimbing akademik. Dia di Solo, dia meralat lagi. Mungkin saya perlu tambahkan bahayanya Mas Roy. Begini. Silakan. Lembaga Bapak tidak advokat ya Pak? Bapak juga bekerja sebagai advokat. Karena begini, Mas Roy, lembaga tidak mungkin menuntut. Saya alumnus Gajah Mada misalnya. Terus dia bikin semacam penelitian. Oh, saya nggak percaya lagi. Alumnus Gajah Mada ini memang lembaga Gajah Mada ini brengsek begini begitu. Sebagai alumnus saya dirugikan dong, nama baik saya dan sebagainya. Dia gugat ini. Gara-gara sampean bilang Gajah Mada brengsek, saya sekarang terhina dan sebagainya. Tapi legal standingnya apa? Seorang alumnus UGM mempersoalkan itu? Saya terhina karena dia bikin gerakan kan. Coba kalian bikin. Banyak sekali waktu disampaikan begini begitu terus ada yang menanggapi. Anda saya tidak percaya, Anda saya tidak percaya. Seperti contoh Pak Yusril Issa bilang hasil daripada penelitian dia degradasi daripada angka Jokowi oleh Pak Susno bilang, nah ini bukti gara-gara pemberitaan ini Jokowi punya nama jadi saya kira logika juga perlu diluruskan. Satu, Pak Alphonse bukan alumni UGM dan kalau ada alumni UGM pun silahkan. Saya alumni UGM 2 kali Pak Alphonse. Ya. S1 dan S2 UGM. Dan saya justru begini itu karena apa? Saya cinta UGM. Saya tidak rela UGM itu menjadi alat atau dari orang-orang yang kemudian malah jadi kami yang justru terhina-hina dengan UGM dibeginikan. Justru saya maksud begini, siapapun yang jadi alumnus belum tentu sejalan berpikiran Mas Roy. Apabila dia merasa gara-gara ini berarti kampus UGM menjadi degradasi kredibilitasnya kan? Iya. Kami merasa jadi kehormatan kami terganggu dan sebagainya. Tapi sebaliknya seandainya saya berada pada posisi saya mendukung Roy Suryo, boleh saja. Selaku sesama alumnus UGM, boleh untuk saja melakukan telisik terhadap ijazah Jokowi. Boleh saja. Tapi yang omong pertama seperti ini dulu. Nggak apa-apa. Dan itu sudah terbukti kemarin, ya. Artinya sudah ada bukan organisasi lagi ya, tapi sudah ada gerakan yang namanya Relagama, yaitu kemudian mempertanyakan rektor, ya, gitu, mempertanyakan UGM kenapa. Dan bukan hanya itu, ya, teman-teman di LOG juga berarti. Bahkan mantan rektor UGM saja. Saya simak itu di berita itu. Profesor Sofyan Effendi pun mempertanyakan kasus ini dan menyayangkan. Artinya mantan rektor loh ya. Sudah sampai kelas dan banyak profesor guru besar sekarang yang juga sebenarnya sebentar lagi akan ada nih gerakannya. Itu yang saya tadi ingin tanyakan. Ketika Profesor Sofyan Effendi mengkritisi situasi ini, itu sebatas statement saja ya.
Ya. Mas Roy ada komunikasi tidak dengan? Tidak ada komunikasi. Enggak statement, tapi beliau juga sudah didukung oleh juga. Nanti jangan sampai dibilang ini ada gerakan di balik itu, karena ada hubungannya dengan Pak Jenderal Tresno Sudarto tentang apa? Ini ada namanya maklumat Jogja, mempertanyakan soal ini juga, yang juga dengan profesor-profesor yang lain, gitu. Jadi artinya ini justru dalam rangka kami itu cinta kepada Universitas Gadjah Mada. Kami tidak rela, ya, kampus UGM itu digunakan ditumpangi oleh segerombolan atau sekelompok kecil atau oknum, ya, yang kemudian malah mendegradasi tadi. Saya setuju soal mendegradasi. Apalagi sekali lagi saya alumnus dari UGM, Dr. Esmond alumnus UGM S1 S2-nya, Dr. Tifa alumnus UGM S1 S2-nya. Jadi artinya kami ini jelas betul, ya, gitu, memiliki kepedulian kepada kampus. Tidak mungkin alumnus UGM justru ingin menjelek-jelekan alma mater sendiri, tidak mungkin. Justru gitu. Itulah mungkin yang menjelek-jelekan memang yang bukan alumnus UGM, yang ingin seolah-olah dia diakui sebagai alumnus UGM. Ya, padahal tidak. Kalau sebenarnya sepele aja satu, ya, dari logika sederhana. Saya itu ketika lulus kan bangga banget, Mas. Jadi untuk menunjukkan ijazahnya kemudian bangga. Kebanggaan dari sisi mahasiswanya. Ya. Yang kedua, kebanggaan dari sisi kampusnya. Apa enggak bangga, Pak Alfon? Kalau lulusannya tuh ada yang jadi presiden. Seharusnya, ya, atau seyogianya, atau sepatutnya, UGM tuh membuat suatu kenangan besar untuk Pak Insinyur Haji Joko Widodo. Entah itu prasasti, entah itu apa, ya, kalau patung enggak lah gitu, karena kan belum apa. Ya, jadi artinya membanggakan itu atau memberikan nama ruangan, gedungnya, ya, gitu. Sampai universitas di Belanda, di Rotterdam, ya, Bung Hatta. Iya, itu pun Bung Hatta pun ijazahnya dipajang, dibuat replika di situ. Ini presiden berkuasa 10 tahun, kok bisa UGM tidak bangga? Ya, gitu loh. Dan nggak pernah saya dengar kebanggaan UGM terhadap presidennya. Sekiranya ini, saya berandai-andai ini. Saya berandai-andai UGM dipegang kepalanya. Masuk dalam sebuah orkestrasi yang tidak menyenangkan ini. Selemah itu kah UGM? Nah, saya nggak mengerti. Artinya patut diduga juga begitu. Kalau saya bilang faktanya nanti diprotes lagi. Ya, karena itulah yang terjadi. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Kenapa kemudian sebesar UGM yang lahir pada tanggal 19 Desember 49, kenapa bisa jadi begitu? Dan bahkan mahasiswa pun dulu kan pernah, mungkin Mas Risa juga ingat, ada Gilbrand waktu itu, bukan Gibran ya, tapi Gilbrand ketika menjadi BEM, itu kan menyatakan ya Joko Widodo paling memalukan, ya gitu, bahkan ada gambarnya itu kan, gitu. Nah, artinya dia memang menyebut alumni nggak apa-apa, ya gitu. Karena apa? Alumni itu belum tentu lulus. Alumni itu masuk sehari, terdaftar, keluar dari situ dia bisa disebut jebolan atau alumni gitu loh. Tapi artinya mungkin saja seorang namanya Joko Widodo pernah masuk UGM. Ya, jadi saya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan lagi soal ujian masuk dia tercantum di koran atau enggak gitu ya. Meskipun itu juga jadi pertanyaan karena edisi korannya meragukan gitu antara poso dan puasa waktu itu. Tapi artinya ya dia pernah masuk. Cuman kan masalahnya dengan pemaparan dari Dirtipidum pada saat tanggal 22 ya, yang kalau di total SKS-nya itu nggak mencukupi untuk sarjana. Ya, dia mungkin hanya sarjana muda dan melingkarinya juga sarjana muda. Mungkin saja dia terstop atau berhenti di tengah jalan. Ya, Pak Alfons, tidak pernah wisuda. Kenapa justru Sentral Layanan Masyarakat tidak melakukan apa yang Pak Alfons katakan tadi? Tolak, menyatakan tidak bisa menindaklanjuti. Kenapa tidak itu yang dilakukan oleh Polri sejak awal? Penolakan bukan di pintu. Pada saat masuk untuk penyelidikan itu dihentikan. Kenapa itu tidak dilakukan? Ya, ini penyelidikan dihentikan. Oke. Nah, lewat jumpa pers tadi oleh waktu penghentian penyelidikan itulah oleh tim Mas Roy Ses keberatan. Ya. Agar digelar khusus. Karena setelah terima laporan itu kan baru sementara sumir kan. Berikutnya yaitu melakukan langkah-langkah pengumpulan data, informasi dan badan keterangan. Jadi ramalan Pak Alfons kasus ini selesai, tutup buku. Selesai. Sejak Gadjah Mada bilang benar ini original asli, selesai. Terkait pengaduan masyarakat tentang konon ijazah palsu itu tutup buku. Tutup buku. Game over. Terkait laporan Joko Widodo masuk pasal fitnah pencemaran nama baik. Ngeri kawan. Karena membuktikan bahwa ijazahnya palsu atau ini sudah terbukti di penyelidikan kan, dihentikan karena Gadjah Mada bilang ini ijazah asli. Hasil forensik benar sesuai. Alfons, saya mau tanya tapi jangan tersinggung ya.
Silakan aja. Jangan tersinggung. Biasa enggak kok. Sekian lamanya otoritas penegakan hukum kita itu sudah mendapat pandangan sinis dari publik. Sepakat ya? Sepakat. Bahwa otoritas penegakan hukum kita termasuk Polri ikut pelarak-pelirik politik. Betul Pak? Endusan saya itu betul tidak? Kalau kita baca media online, komentar para netizen, begitu. Kehidupan dalam hukum tidak bisa lepas dari perpolitikan. Yang ingin saya tanya, Polri hari ini masih bisa kita andalkan akan menangani laporan Joko Widodo secara objektif, secara transparan, independen, tanpa ada kepentingan-kepentingan apalagi tekanan politik tertentu? Secara hukum terlalu sederhana kok persoalannya. Tanpa tekanan apa-apa pun sederhana membuktikannya. Ada yang menganggap begini, Polri itu sedikit banyak punya utang budi ke Presiden Jokowi. Barangkali sekarang momennya bagi Polri untuk membalas kebaikan Jokowi. Utang budi bisa terjadi, balas budi bisa terjadi. Ini bangsa Indonesia kan bangsa yang sangat toleran seperti itu. Tapi saya percaya bahwa di antara penyidik-penyidik ada juga yang memiliki integritas moral yang teruji. Dan yang ada di Subdit Keamanan Negara itu, Pak Alfons yakini kita pakai asumsi mereka terpercaya, profesional gitu ya? Kalau sudah periksa dari Gajah Mada, Ya. terus ijazah asli di bawah dicocokkan, saya tidak meragukan. Karena saya harus percaya bahwa dari Gajah Mada yang diperiksa itu sebuah institusi yang begitu kredibel, yang sekian lama terpercaya. Kecuali orang-orang itu mungkin bermain-main lagi, oknum yang bermain. Tapi ini kan datang secara institusi. Rektor Gajah Mada yang datang bikin pernyataan dan sebagainya kan. Terus hasil lab itu seperti tadi kata Mas Roy, lab for Mabes Polri itu bagus. Sertifikat ISO-nya teruji. Iya. Laboratoriumnya. Jadi Pak Alfons. Orangnya belum tentu. Uji mengenai tinta, kertas dan sebagainya. Ya, tapi Bang Rismon di sini saya mengingat apa yang dikatakan oleh Bang Rismon. Jadi dipersoalkan oleh beliau pun bukan masalah ilmu dan teknologi puslapor, tapi personilnya. Bang Rismon memberikan beberapa contoh kasus kopi cyanida, apalagi kasus kilometer 50, kasus Sambo. Itu merupakan potret-potret kelam tentang bagaimana Polri ketika melakukan uji saintifik, katakanlah demikian, justru hasilnya itu meragukan masyarakat luas. Saya tidak terlalu percaya itu karena begini. Itu kasus-kasus kan beberapa kasus. Ini kasus Sambo belum ditangani oleh Lapor pada saat itu, baru penanganan TKP kok. Oke, berarti kan dari sisi personil penegak hukum pun ada persoalan serius Pak di situ. Bisa terjadi karena bukan semua itu malaikat kan. Tetapi bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara prosedural dan harus terukur karena kalau itu tidak terukur sekian lama Sambo tidak akan terbongkar kan. Kalau memang tidak beres kerjaannya. Kalau kemudian Polri menindaklanjuti laporan Joko Widodo, ya, tidakkah itu boros? Untuk apa sih? Enggak juga, sederhana kok. Untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Pencerahan pada masyarakat apanya? Apanya? Bahwa kalau orang jangan asal celometan. Gitu loh. Karena apa? Sampai yang datang, apa sih bukti awal yang dibawa? Kertas fotokopi. Itu dulu. Kalau datang itu bawa sesuatu, contoh lah. Uang kertas ini 100 rupiah, 1000 palsu ini asli. Kalau sekedar untuk mengedukasi masyarakat agar tidak gegabah celometan dan segala macam, haruskah lewat litigasi? Cara apa yang mau ditempuh agar masyarakat tercerahkan hari ini ya? Karena ini hari kan berputar-putar rumor ini yang menghabiskan. Wajar tidak kalau Polri menginisiasi mediasi antara Mas Roy dan kawan-kawan dengan Joko Widodo? Polri saya kira dalam hal ini dia lihat proporsional. Karena kalau mau tempuh restoratif justice yang disebut, kalau kedua pihak setuju, Polri tidak bisa memaksakan. Saya punya alasan untuk memberikan garis bawah terhadap Polri melakukan atau menginisiasi mediasi loh Pak. Kenapa? Salah satu program prioritas atau agenda Kapolri Jenderal Listio Sigit itu adalah restoratif justice. Betul. Kalau ini persoalan yang Bapak anggap katakan gampang, kan Bapak katakan tadi itu kan gampang. Ya sudah, untuk apa litigasi? Restoratif justice saja. Pihak pelapornya tidak setuju mau apa? Restoratif itu apabila ini orang ribut kan. Sana udah saya nggak mau ribut-ribut, mau damai. Nah, yang pihak sana ini bukan delik aduan. Satu, kedua, di sana tidak mau damai. Saya mau agar ini pembelajaran, biar tahu diri kan, begitu kira-kira. Polisi tidak bisa bilang, saya tempur restoratif, dia gugat. Unsur pidana terpenuhi kok.
Gitu. Sebatas menawarkan itu mungkin tidak ya? Kalau dia tawarkan boleh-boleh. Nawarkan boleh-boleh saja. Tergantung pihak-pihak yang dirugikan kan. Apakah mereka bersedia atau tidak? Selama salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak tidak bersedia, jangan mimpi. Berarti litigasi jalan terus. Jalan. Kalau litigasi jalan terus, hitung-hitungan Pak Alphonse nih, akhirnya akan seperti apa? Ada jadi tersangka. Nanti naik ke penyidikan, ditemukan ketersangkaan. Tersangka siapa? Menyebar berita bohong. Berita bohongnya apa? You bilang dia palsu, padahal ini asli. Sedih saya membayangkan ini sebetulnya Pak Alphonse. Saya gimana Mas Roy? Gini, yang pertama sekali lagi ya, logika awal tadi memang benar logika Sri Mulat. Ya nggak mungkin ada orang, misalnya Joko Widodo yang datang. Saya ingin melaporkan ijazah ini palsu. Dia harus bawa ijazah asli. Itu namanya logika yang sudah keterbalikan luar biasa. Sebaliknya logikanya aneh. Kalau bukan yang punya ijazah, saya nggak mau tahu palsu tadi ya. Sebentar Pak Alphonse. Jadi itu benar-benar logika Sri Mulat. Dan silakan tontonan ini dan statement tadi itu dimaknai oleh masyarakat. Mana ada saya menuduh ijazah Mas palsu, ya. Terus saya sudah punya ijazah Mas. Terus saya membawa ijazah Mas. Saya mencuri berarti. Mencuri. Ya, saya mencuri dulu. Saya harus mencuri dulu dari Joko Widodo ijazahnya. Jangankan mencuri, meminta baik-baik aja nggak dikasih, apalagi mencuri. Satu. Kemudian yang kedua, ya apa yang kami gunakan itu kan bukan celometan. Termasuk salah satunya ini. Ini hasil uji yang kemarin pun juga disaksikan oleh gelar perkara itu, ya. Dan kemudian ini jelas betul, ini dari atas adalah ijazah yang 1120. Yang ini ditampilkan oleh Barreskrim. 1115 miliknya Frono Jiwo, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih, dan 1116 milik almarhum Hari Mulyono. Ya, itu masing-masing ijazahnya. Kemudian ini ada di depan tadi. Yang penting gini. Mas Roy ingin mengatakan bahwa ini jelas betul bahwa ijazah 1117, 1115, 1116 yang 3 rekannya itu identik. Sama satu sama lain. Huruf jadi itu asli. Ijazah milik Joko Widodo 1120, ini huruf A-nya beda sendiri dengan yang lain. Posisi hurufnya berbeda. Gitu. Ini baru satu contoh. Ada 6 contoh di sini. Tidak mungkin dalam sebuah penerbitan yang sama, harinya sama, itu ijazah itu terbit berbeda-beda. Mas, saya mau tanya nih Mas, maaf ya. Ini ijazahnya Jokowi. Ya. Yang Mas Roy anggap palsu. Oke. Ya. Ini asli. Asli 1115 Frono Jiwo, ini 1117 Sri Murti Ningsih. Pertanyaan saya. Ya. Ijazah 1117 dengan ijazah 1115, Mas Roy udah pernah lihat aslinya? Ini diupload oleh orangnya sendiri. Orangnya sendiri mengupload ijazahnya. Ini loh bukti kalau saya tuh seangkatan dengan Jokowi. Oh. Ya, jadi dia sendiri yang menjamin. Mas Roy tidak pernah mengunjungi mereka untuk mengecek ijazah asli itu? Karena dia udah menjamin dan dia ada betul di belakang Jokowi waktu itu. Jadi ngapain juga? Frono Jiwo ini adalah seorang yang diehardnya Jokowi ini. Jadi dia meyakinkan kita kalau itu adalah memang ijazah dia. Jadi mereka menampilkan ijazah itu untuk menunjukkan bahwa benar Jokowi adalah mahasiswa kehutanan. Kawan kami. Lulus kawan kami. Tapi ini ternyata Mas Roy malah menemukan. Dan makanya itu yang sempat kami patut curiga. Kenapa kemarin Barreskrim kok malah tidak menampilkan lagi ijazah Jokowi? Ada selitik-selitik. Bang Respon langsung bilang, takut kalau kita analisa lagi nanti salah lagi itu ijazahnya. Dan ini juga yang menarik. Sebuah ijazah tidak mungkin terbit tanpa skripsi yang benar. Ya, pasti. Dan di skripsi ini yang saya foto dari aslinya. Kalau ini aslinya waktu Mas Roy ke UGM diberikan oleh wakil rektor resmi. Ya, saya foto dengan kamera resolusi tinggi. Yang kamera itu hasilnya bukan JPEG tapi RAW. Itu standar untuk IDEN, ya. Untuk terlihat identifikasi. Betul. Ya, terlihat betul ini kertasnya udah terlihat. Kalau pakai handphone nggak kelihatan. Ini kelihatan, ini kertasnya putih masih baru. Yang ini kertasnya sudah puluhan tahun. Halaman pengesahannya masih putih. Halaman skripsinya. Ya, dan di dalamnya ini masih ketikan manual. Ini sudah ketikan komputer. Jadi dari sini satu lagi. Ini beda. Ini ada yang disisipkan di skripsi yang miliknya tertulis Joko Widodo itu. Ya, karena apalagi di dalam ini, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di sini sudah profesor. Padahal ini ditulis di tanggalnya itu adalah November 85. November 85, Profesor Ahmad Sumitro belum pidato pengukuhan guru besar. Jadi kan konyol. Gitu loh. Pidato pengukuhan guru besarnya Maret 86. Kok bisa? Beliau mau tanda tangan di bawah profesor. Dan ini sudah dikomplain oleh putrinya. Putrinya loh, orang langsung. Putrinya Prof. Ahmad Sumitro di Australia. Namanya Aida Greenberry. Nama bapak saya salah.
Bukan Soemitro tapi Sumitro. Satu. Tanda tangannya salah. Tanda tangan bapak saya Mbak gitu. Beliau tahu persis apa yang dilakukan dulu. Clear kan? Jadi dari sini saja akhirnya saya mencapai pada satu kesimpulan kemarin. Ya, selain haji uji ELA, error level, kemudian foto-fotonya tidak match, dulu pernah saya tunjukkan. Ijazah pembanding 1115 Pronojiwo, 1116 almarhum Hadi Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih, semuanya identik tiga ini. Ijazah nomor 1120 Jokowi tidak identik, justru dengan tidak yang lain. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih sudah ditulis Prof di lembar pengesahan November 85, padahal baru Maret 86 beliau dikukuhkan sebagai guru besar. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi tersebut. Artinya kesimpulan, skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada ijazah yang asli. Pak Alfons, ini saya terpelanting-pelanting. Ketika saya menyimak preskon Bareskrimum Mabes Polri, ya saya kan tentu harus berasumsi lembaga penegak hukum, masa tidak saya percaya sih? Polri gitu loh, masa tidak saya percaya sih? Tapi begitu menyimak apa yang beliau sampaikan, saya memantul ke sisi sebelah. Masuk akal juga Pak, kalau kemudian ada kecurigaan yang amat sangat ini terhadap keaslian ijazah Jokowi. Ayo Pak, kita berpikir dalam konteks kebangsaan. Untuk menghentikan kekisruhan ini, apa pemikiran Bapak? Kalau memang seperti itu, yang jadi sasaran ya Gajah Mada yang harus kita persangkakan sebagai pelaku. Jadi jangan nyasar kepada orang lain. Jangan ke Jokowinya. Bukan ke Jokowinya dong. Tapi ke UGM-nya. UGM-nya produser kan. Lalu apa yang harus dilakukan? Gugat UGM. Jadi salah, error in persona namanya. Maksudnya apa itu? Error in persona? Kesalahan memproyeksikan seseorang sebagai tersangka atau yang jadi dipersalahkan. Mas Roy ini salah sasaran tembak. Salah sasaran tembak. Nembaknya mau ke Mas Reza, kenanya foto Pak Yatian Hiem. Jadi nggak ketemu. Karena kalau ini misalnya mau persoalannya ini, Gajah Mada telah memproduksi sebuah barang yang sepatutnya diduga, bukan palsu, sepatutnya diduga. Gajah Mada. Nah, kalau itu terbukti itu palsu, baru siapa yang pakai itu menggunakan surat palsu seolah-olah benar dan menimbulkan kerugian, kan? Itu pasalnya. Jadi tapi nanti sama saja. Kalau yang digugat adalah UGM, nanti penalaran Pak Alfons akan diangkat lagi. Kalau Mas Roy bisa mengatakan UGM sudah memasukkan dokumen, mana aslinya? Begitu lagi dong, Pak. Itulah hukum. Karena ini kan Mas Roy bilang begitu kan. Nah kita ini kan cuma nonton dari sini. Kita tidak lihat barang aslinya. Itu harus dibuktikan secara laboratorium. Karena kemarin yang dilaporkan pertama Pak, ijazah palsu kan. Jadi polisi punya urusan cuma cek ijazah. Dia tidak cek skripsi. Semua orang juga tahu bahwa hubungan sebab akibat itu skripsi berakhir kepada ijazah. Tapi yang diperlukan apa? Ijazah. Ya ijazah dong kita bahas. Tadi saya minta maaf ke Pak Alfons karena ingin mengajukan pertanyaan tentang Polri. Sekarang saya mengajukan pertanyaan ke Mas Roy, saya minta maaf juga. Nggak apa-apa. Mas Roy merasa atau tidak ada pihak yang disadari atau tidak ini sesungguhnya sudah menunggangi Mas Roy? Ada tidak? Enggak. Perasaan-perasaan itu? Enggak. Karena gini, saya tadi pertanyaannya, kalau memang itu pejabat publik dan dia sempat kita percaya, ya, kalau dia terduga menggunakan ijazah yang tidak benar, siapapun itu, ya. Dan satu lagi, mungkin juga koreksi ya. Saya dalam kasus ini sebenarnya kan bukan pelapornya Jokowi. Ya kan gitu. Yang melaporkan soal ijazah Jokowi itu kan TPUA. Kemudian saya Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu melakukan penelitian ilmiah. Hasil daripada fake dokumen, false dokumen, mismatch atau not match ya, misalnya adalah contoh ini. Ini kan hasil dari ELA, error level analysis. Ini kan hasil teknologi. Kemudian ada foto ya, ini ijazahnya Jokowi kalau dimasukkan ELA itu sangat amburadul ya, sehingga tidak kelihatan sama sekali aslinya. Bahkan foto itu match kalau foto saya. Fotonya Jokowi itu mismatch ya, not match itu adalah hasil dari teknologi. Ya, bukan hasil dari omongan saya. Ya, ini hasil penelitian ini. Penelitian. Ya, dan ini semata-mata saya lakukan karena kita sebagai anak bangsa itu melihat, loh, kok ini ada yang nggak sesuai ini dengan itu. Dan yang melapor kan TPUA. Pak Alfons, maaf saya potong Mas Roy. Ini kan hasil penelitian nih Pak Alfons. Masa hasil penelitian orang yang melakukan penelitiannya mau dipidana, Pak?
Karena ini ya karena ilmiah kan. Iya, ilmiah masa Kita dipidana. omong ilmiah dulu. Seperti zaman Galileo Galilei aja. Oh, kita iya. ilmiah. Sekarang kita omong ilmiah dulu. Ya. Penelitian ilmiah, scientific investigation kan. Ya. Kalau Mas Reza Indra ini omong mengenai psikologi forensik, 1000% saya percaya. Kan orang tanya, sampean omong sebagai ahli ini, saya mau tahu pengakuan akademis terhadap keahlian Anda. Kualifikasinya apa? Kualifikasinya apa dulu dan sebagainya kan. Asosiasinya ada mengakui itu. Keilmuannya ada mendukung itu. Seperti saya ahli ilmu kepolisian. Apa? S1 sampai S3 saya ilmu kepolisian. Penyidikan, di situ saya punya kerjaan dan sebagainya. Lah, karena kategori ahli itu pun dalam hukum itu ada indikator. Ya, tapi kembali, ini kan hasil penelitian. Iya. Penelitian boleh saja, ramalan buntu juga bisa penelitian lah. Ada kebenaran, dapat nomor kan? Tapi saya pikir itu terlalu dramatis juga kalau Bisa jadi. dipadankan begitu. Kita kenapa? Saya mau katakan, ahli itu sesuatu yang diakui secara akademis di dalam bidang ilmu yang spesifik. Kalau sekarang tiba-tiba Mas Reza ini juga menafsirkan sesuatu, saya udah kaji secara hukum dan sebagainya. Saya pertanyakan kompetensi Anda, kualifikasi Anda dalam segi hukumnya apa? Kecuali pernah sekolah hukum kan begitu. Ketika seorang peneliti ternyata kualifikasinya bukan di bidang itu. Maka sang peneliti itu patut dipidana. Bukan, patut dipertanyakan. Kalau dia punya kebenaran dia sampaikan itu memberikan kerugian pada orang lain, patut dipertanyakan. Kok dipertanyakan kenapa harus ada mekanisme pidana? Kenapa seorang Joko Widodo harus mempertanyakan hal ihwal Roy Suryo? Karena kalau dia menyebarkan berita itu ternyata tidak bisa dibuktikan secara hukum, ya dia memfitnah, mencemarkan nama baik. Ada pasal dong. Jadi jangan meneliti-neliti, terus akhirnya ada orang yang dirugikan kepentingan hukumnya. Pak Alfons, orang ini sudah bertahun-tahun dilibatkan oleh kantor Pak Alfons sendiri. Betul. Sebagai ahli, Pak. Ya, sebagai ahli dalam bidang apa gitu loh. Seperti contoh saya. Bapak meragukan keahlian beliau. Ya. Bapak kan pernah satu tim, Pak. Keahlian itu dalam bidang apa? Ini kan bidang pemeriksaan dokumen. Ini pemeriksaan dokumen. Jadi yang soal ijazah tadi, ini pemeriksaan dokumen. Makanya ada analogi dan ada forensik dan sebagainya kan, digital. Ini bukan dokumen digital. Ini dokumennya dokumen kertas biasa kok ini, ijazah. Kalau yang sekarang digital itu, seperti contoh sekarang, surat-surat keputusan sekarang tidak ditandatangani oleh pejabat, Mas. Cuma ada barcode. Nah, ini digital. Lihat barcode-nya. Oke lah. Anggaplah. Saya beranggapan. Sebelum saya jawab nanti ya. Ya. Anggaplah Mas Roy ini tidak punya kualifikasi di isu ini. Oke? Lalu beliau menyampaikan hasil penelitiannya di ruang publik. Menyampaikan hasil penelitian itu harus kemudian direspon dengan pencemaran nama baik. Kalau masuk kepada kategori waktu mengeluarkan hasil penelitian itu ada orang lain punya nama yang tercemar, orang itu punya hak menuntut. Misalnya saya peneliti dan kelihatannya Mas Reza ini kadang-kadang suka laki-laki. Ini ada homo-homonya kelihatannya. Saya teliti karena sampean sering senggol-senggol laki-laki. Pertanyaan saya, boleh nggak penelitian saya terus Mas Reza tuntut saya? Anda telah memfitnah nama baik, mencemarkan nama baik saya karena saya bukan penyuka sama jenis. Saya mau nanya, boleh nggak sampean keberatan terhadap itu? Sebagai hak mungkin boleh ya. Sebagai hak boleh. Bukan pasti boleh. Hak pasti boleh. Pasti boleh. Tapi otoritas penegakan hukum haruskah kemudian oke, kita tindak lanjut ini untuk hal-hal yang menurut saya sekali lagi semestinya bisa ditangani lewat restoratif justice itu tadi loh, Pak. Nah, itu lagi kalau restoratif. Oh iya ya. Para pihak setuju. Harus kesediaan bla bla bla. Mas Roy gimana, Mas? Ini yang pertama ya, tadi sudah katakan Mas Reza. Saya hanya lihat selembar surat yang udah lama banget ini. 2003. Bahkan semenjak Menkominfo-nya adalah Pak Samsul Muarif. Saya adalah termasuk individu. Ini lainnya adalah pejabat semua loh, staf ahli menteri, deputi, direktur. Saya termasuk salah satu dari 3 orang ini ya, 4 orang. Saya, Pak John Welly, Pak Wahyu Prawoto, Abji, Pak Siono Spakati dari ITB. Yang mewakili UGM waktu itu saya. Clear. Ini untuk sebagai keputusan Menteri Kominfo, tim koordinasi telematika Indonesia. Jadi saya sebagai ahli dari telekomunikasi, media, dan informatika. Telekomunikasi adalah ilmu yang saya gunakan dulu ketika ada kasus bersama beliau. Ya, kita menyelidik traffic komunikasi dan tertangkaplah orang itu. Multimedia. Nah, itu semua media. Saya fotografer, dulu pernah videografer, saya meneliti yang sifatnya analog tadi. Ya, fotografi juga dulu ada analognya, sekarang digital. Ya, clear banget. Bahkan kemudian sebelum jadi anggota DPR, ya, saya pun juga diundang selaku ahli multimedia dan telematika. Ini surat-surat lama. Jadi dari sisi soal kompetensi nggak apa-apa, saya senyum aja kok. Kalau ada orang yang tidak tahu, ya termasuk juga. Tapi Mas Roy,
Mas Roy kan ingin mengatakan jangan ragukan keahlian saya kan begitu Mas. Enggak usah, ini biarkan surat-suratnya yang bicara. Surat-surat ini berbicara. Yang kedua soal hak tadi Pak Alfon. Berkali-kali yang namanya saya difitnah di media massa. Terakhir saya difitnah oleh seorang mahasiswi dari Bogor yang menuduh saya lah pembuat Fufafa. Gitu. Iya, Fufafa itu Roy Suryo. Aduh. Padahal siapa? Nah, padahal itu Fufafa itu 99,9% terduga itu adalah wakil presiden kita. Oke. Itu clear. Kalau itu sudah jelas. Itu ada analisis ilmiah saya. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi saya dinasihati banyak orang. Mas tuntut dia masuk, dia pasti penjara dia pasti. Pak Alfons, Mas Saudara dan pemirsa podcast ini Madilo. Saya termasuk orang yang memidani lahirnya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Tapi saya sekarang orang yang paling sedih, ya. Karena ITE itu disalahgunakan oleh orang yang tidak mengerti sebenarnya arti undang-undang itu. Undang-undang ITE itu kami buat dulu, ya. Itu untuk supaya Indonesia itu terlepas dari blocking dunia karena kita tidak memiliki undang-undang soal elektronik, soal perdagangan elektronik. Itulah tujuannya. Tapi karena di dalamnya kebetulan ada pasal-pasal yang bisa diinterpretasikan salah, ya akhirnya mempidanakan orang. Ingat kasus Berita. Jadi instrumen abuse of power, begitu? Betul. ITE, ya. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang saya ikut mengkawalnya itu. Dan kemudian itu dibaca secara tidak lengkap oleh orang-orang. Bahkan yang terakhir sekarang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang kemarin sempat akan digunakan juga untuk menjerat saya. Dan setelah saya jelaskan ketika lagi ada saya diklarifikasi, diundang itu, petugasnya baru, iya ya Pak ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu untuk data elektronik yang kemudian itu digunakan tidak untuk kemudian memidanakan, termasuk ini Mas. Kalau kita mau, atau kalau Jokowi mengetahui, atau sebenarnya kalau rakyat, ini pidana umum sebenarnya yang dilakukan oleh si Dian Sandi ini. Inilah di pasal 32, seseorang tanpa hak, ya, dan tanpa persetujuan dari orangnya, atau dia usah pakai persetujuan, tanpa hak, membuat dapat diaksesnya informasi milik pribadi. Kalau ini dikatakan pribadi, itulah Dian Sandi. Mas Roy. Dan saya, dan saya dituntut dengan pasal ketika saya menyebarluaskan pribadi, saya nggak ada sama sekali namanya mendeliverkan, karena itu terbukti mentransmisi. Jadi pemahaman orang-orang yang menurut saya agak kurang gitu logika dalam kemudian melaporkan itu, termasuk pasal penghasutan, ya, yang kemudian pasal penghasutan sudah di MK kan sebenarnya ada putusan MK itu harus delik material, bukan delik formil. Artinya apa? Harus ada orang yang dihadirkan, kemudian saya terhasut oleh Roy Suryo, saya melakukan itulah. Maksud delik material itu akibat hukum yang terjadi itu delik material. Iya. Nah, sedangkan kalau begini, Dian Sandi dong yang jadi persoalan. Lah iya, harusnya. Nah, kenapa tiba-tiba Jokowi yang jadi membuat menggunakan surat palsu dan ini Dian Sandi dong. Nah, itu lagi salah orang dibidik. Yang mengungkap ini ke media sosial, Dian Sandi, ini loh. Jadi semestinya dia dipersoalkan. Dia dipersoalkan, dari mana lu dapat ini? Jadi dua pihak sama-sama salah sasaran tembak gitu. Error in persona. Betul. Betul. Tapi Mas Roy, saya sebetulnya berat mengatakan ini. Apa? Laporan Joko Widodo itu kan berarti membuka kemungkinan. Iya, tadi sudah bahwa Mas Roy sudah diramalkan oleh beliau kan. Bahwa Mas Roy akan masuk lagi dalam sel, Mas. Saya akan nengok kalau Mas Roy masuk. ini kan sarkas banget gitu. Mas Roy tidak ingin menyampaikan pesan kemanusiaan, pesan persaudaraan ke Joko Widodo. Kenapa pesan? Saya tidak pernah kemudian personal dalam hal ini. Saya hanya mengatakan ijazahnya palsu. Mas Roy sepakat tidak seandainya Polri menawarkan ke Mas Roy untuk menyelesaikan masalah ini lewat restoratif justice dalam ruangan dengan Joko Widodo? Apa syaratnya? Kalau syaratnya saya harus meminta maaf kepada orang, ya, saya tidak pernah menunjuk orang itu. Yang saya tunjuk ijazahnya. Jadi ijazah, saya selalu bilang gitu, ijazah yang ini, ya. Dan bahkan saya waktu itu bilang, ini tertulis Jokowidodo. Jadi kan belum tentu Joko Widodo yang itu. Mau fotonya juga dalam research, fotonya tidak orang yang bersangkutan. Ini loh ya, fotonya dalam yang bersangkutan bukan dia, karena dia match dengan foto itu. Nah ini, iya kan? Jadi artinya foto ini bukan fotonya Joko Widodo. Orang ini yang harusnya menuntut, gitu loh. Fotonya adalah fotonya ini. Nah kalau Dumatno Budi Utomo mau nuntut, silakan juga.
Ini era personal lagi Jokowi menuntut itu. Karena yang kita persoalkan ijazah dengan foto ini kan. Bukan, karena begini, ini coba buka pertama. Ya. Yang jadi dasar pelaporan kan ini. Ini kan fotokopi kan? Skondi, kata orangnya skondi dapatnya itu. Dapat dari mana? Sandi. Iya kan? Tidak ada orang yang bisa membuktikan ini asli atau palsu. Yang punya Joko Widodo. Nah, yang dipegang Joko Widodo itu yang asli dia pegang kan? Yang dipegang oleh Mabes, yang dia pegang, dan Gajah Mada. Ya. Dan dengan logika itu kan berarti kata Pak Alfons, Jokowi lah yang harus lapor, tolong teliti ijazah saya palsu Dia atau tidak. Nah, emang kan nggak mungkin. Gara-gara ini barang beredar, sehingga ada yang ngomong, dia pakai ijazah palsu. Yang membuat kesimpulan dia pakai ijazah palsu, itu yang jadi penyakit. Karena ini bukan ijazah. Ini kertas fotokopi ijazah seseorang yang namanya Joko Widodo. Itu hasil. Makanya saya Pak Reza tadi. Jadi ini adalah penelitian ilmiah. Kalau dulu ada Galileo Galilei, kemudian ada Kopernikus gitu ya. Yang dia pun membuat hasil ilmiah. Tapi waktu itu oleh gereja dipersalahkan. Nah sekarang dipersalahkan jadi masuk kasus hukum. Iya. Ya kalau saya sih senyum aja gitu loh. Artinya gini, biarkan publik Indonesia melihat. Ada seseorang yang tidak bisa menggunakan haknya. Makanya saya kasih contoh. Saya saja nggak perlu menggunakan hak untuk menuntut dia. Banyak kalau yang bisa dituntut sebenarnya. Orang yang menghina saya sehina-hinanya itu. Tapi karena saya mengerti Undang-Undang ITE, saya mengerti keterbukaan berpublik, kan nggak perlu namanya juga hak, Pak. Kalau namanya hak itu, tambahkan mungkin tergantung gini. Mungkin tergantung kedewasaan seseorang. Saya alhamdulillah cukup dewasa untuk tidak perlu menggunakan hak saya, hak pribadi saya, untuk menuntut seseorang. Dan kalimat itu nggak perlu saya teruskan, siapa yang tidak dewasa. Jadi Mas Roy, dalam penelitian metode validitas dan reliabilitas data, itu harus jadi awal untuk kita mulai meneliti sesuatu. Nah kalau ini fotokopi, validitasnya kita tanda tanya, reliability-nya kita juga tanda tanya. Terus sampean meneliti apa? Data sekunder, data primer. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Alfons itu adalah lagi-lagi masalah metode menurut saya. Nah, kalau masalah metode yang dipertanyakan, menurut saya bukan di ruang hukum adanya. Mas Dr. Roy Suryo, ahli telematika, dan Pak Alfons Loimau, pengamat kepolisian. Terima kasih sudah datang ke diskusi Madilog. Ya, terima kasih.